Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, itu haji adalah wajib bagi yang mampu, maka umrah juga wajib bagi yang mampu. Nah, jadi haji wajib bagi yang mampu, umrah juga wajib bagi yang mampu. Sama-sama perintah tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Sama-sama perintah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Walaupun haji lebih banyak amalannya, tentu pahalanya lebih banyak. Hadirin hadirat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang baik ini kita masuk 2023 Masehi, 2023. Pindah kita dari 2022 menuju 2023. Mudah-mudahan di 2023 ini insyaallah kita semakin baik. Mudah-mudahan segala keburukan kita yang lalu bisa kita tinggalkan, dan amal yang baik kita bisa istiqomah, serta sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita semakin baik di sisi Allah. Kan kalau dalam Islam itu, Bapak Ibu, bahwa intinya Islam semua berharga. Jadi mau tahun baru, mau tahun lama, mau intinya semua waktu itu berharga. Maka diungkapkan bahwa al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Karena waktu itu memang memotong kita. Artinya perjalanan waktu itu memotong hidup kita, memotong jatah hidup kita. Waktu yang berlalu itu artinya adalah potongan-potongan jatah hidup kita. Maka salah seorang ulama besar mengatakan bahwa innama anta ayyam, sesungguhnya engkau itu adalah hari-hari yang berlalu. Fa idza zahabat ba'du ayyamik, kalau sebagian hari-harimu telah berlalu, itu maknanya bahwa sebagian dirimu juga telah berlalu. Karena kita ini adalah potongan-potongan hari. Maka bagi kita, ya, tahun baru itu adalah sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik. Maka saya ucapkan mudah-mudahan kita semakin baik, semakin bisa lebih baik hubungan kita terhadap sesama manusia, dan hubungan kita kepada Allah menjadi lebih baik. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap waktu kita dalam keadaan baik. Itu intinya kita melewati waktu. Bukan bukan ikut bereforia yang tidak jelas. Jadi untung tadi malam hujan deras, jadi alhamdulillah tuh. Tidak perlu kita repot-repot. Itu Allah sendiri yang sudah dengan kuasanya itu. Saya habis isya ada tausiah di Simpang 3. Jadi waktu pagi itu padat sepadat-padatnya, payah sampai macet, sampai terlambat. Pas pulang karena hujan deras, udah plong. Padahal semakin mendekati jam 12 malam. Itulah semua Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Walaupun sebenarnya yang memeriahkan itu, yang meramaikan orang Islam juga sebenarnya, ya, kita juga ya, karena yang mayoritas kan kita. Jadi intinya bahwa bagi kita, ya, semua waktu itu adalah berharga, semua waktu itu perlu kita muliakan,
karena menyesal kita kalau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan pergantian waktu, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga pergantian malam ke siang, siang ke malam. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Itu semua adalah pertanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi diciptakan, langit diciptakan, itu semua untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari diciptakan semua untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di bumi. Bumi ini berapa lapis? 7 lapis bumi ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan bahwa siapa yang man akhadha ardan walau shibran, siapa yang mengambil tanah tanpa hak, ambil tanah orang walaupun 1 jengkal, kata Nabi SAW, maka tuwiqat lahu yaumal qiyamah sab'a aradi, maka akan ditimpakan kepadanya di akhirat nanti 7 lapis bumi. Jadi jangan diremehkan tuh, kan cuma 1 jengkal aja, nak apa-apa geser-geser dikit apa ya pembatasnya tuh kan lumayan dapat 1 jengkal dikit, cuman itu memang nampaknya sedikit 1 jengkal, tapi 7 lapis bumi akan ditimpakan nanti di akhirat. Itu menunjukkan bumi ini 7 lapis. Kita ini baru main di lapisan pertama, itu pun sudah bangga di lapisan pertama, udah pergi ke sana, udah pergi kemari, ada liburan, ada berbagai tempat kita pergi. Padahal bumi ini 7 lapis. Orang meninggal tuh kita tidak tahu sampai ke lapisan berapa. Jadi intinya bahwa pergantian waktu, pergantian tahun, pergantian bulan, itu semua adalah patut kita renungi, patut kita hayati, bahwa semua itu menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi memang waktu-waktu itu ada yang dimuliakan, waktu-waktu itu ada yang dispesialkan, seperti kalau di kita kan itu seperti Idul Fitri, Idul Adha. Dulu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, jadi orang Madinah ini ada penduduk Madinah terbiasa dengan Id, hari raya, yang mana hari raya ini mereka jadikan hari yang hari di mana mereka itu lalai bermain-main, pokoknya tidak jelas tuh aktivitasnya. Makan-makannya ada, tapi lalainya banyak, aktivitas yang tidak jelas. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, jangan lagi kalian memperingati hari tersebut, jangan lagi jangan lagi ikut dengan perayaan hari tersebut. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, qad abdalakumallahu yaumaini khairan minhuma, Allah telah mengganti dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu adalah Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi kita kebiasaan yang tidak keyakinan dengan kita, maka kebiasaan-kebiasaannya tidak perlu kita ikuti. Tapi kita ya dalam rangka liburan ini, kalau ada momen-momen makan-makan bersama, ya itu tidak apa-apa gitu. Artinya meramaikan undangan makan, apalagi kalau tetangga diundang, kita ditraktir, kan itu bagus kan itu. Jadi kalau makan-makan tidak apa-apa, liburan tidak apa-apa, dalam rangka liburan. Nah itu yang yang perlu kita perhatikan, karena pergantian tahun ini seringkali diisi dengan hal-hal yang hal-hal yang negatif. Maka kita berusaha untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif. Hari-hari yang dimuliakan Allah, jadi hari-hari yang dispesialkan Allah. Sama dengan kita misalnya ini sudah bentar lagi kita masuk di bulan Ramadan.
Kalau tidak salah itu 23 Maret atau 22 Maret. Artinya 2 bulan lebih lagi. Kurang 2 bulan lebih, 2 bulan setengah lah. Nah, itulah di antara waktu yang dispesialkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuliakan, mengistimewakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2 bulan sebelum masuk Ramadan beliau sudah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, itu yang spesial tuh. Jadi kita spesialkan apa yang dispesialkan Allah. Jadi kita, Nabi itu 2 bulan sebelum masuk Ramadan beliau sudah mengeluhkan Ramadan. Beliau sudah merindukan bulan Ramadan. Maka kita juga harus demikian. Maka tahun baru ini jadikan sebagai wasilah bagi kita untuk bermuhasabah. Yang spesial itu kalau kita menambah kebaikan, menambah ketaatan. Kita lihatlah Al-Quran kita, barangkali sejak Ramadan kemarin Al-Quran disimpan di lemari sampai hari ini belum pernah dibaca lagi kan. Misalnya udah berapa nih, udah 10 bulan kan gitu. Biasanya kan kadang-kadang Al-Quran gitu terbaca ketika bulan Ramadan saja. Tapi kalau jamaah Al-Furqan ini enggak, karena one day one juz, satu hari satu juz. Itu cita-citanya Pak, niatnya kan gitu. Karena innamal a'malu binniyat, kita niatkan dulu. Nah, jadi intinya ya, waktu yang berlalu itu semua sama di sisi Allah, semua bernilai, semua berharga. Dan yang sangat bernilai, sangat berharga, spesial itu apa yang dispesialkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita spesialkan. Maka hari-hari ini ya biasa saja, hari liburan. Ya, waktu yang bernilai harus kita isi. Spesialnya itu adalah ketika kita isi dengan ketaatan. Spesialnya itu ketika kita tambah kebaikan. Itulah yang bernilai spesial. Jadi ada yang diistimewakan oleh Allah. Begitu juga selain daripada waktu, ada tempat yang dimuliakan Allah, ada tempat yang dispesialkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara umum tempat yang diistimewakan Allah adalah masjid nih. Ini tempat yang diistimewakan, spesial nih masjid nih. Maka kalau kita ingin melihat sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di mana Allah tempatkan kita. Jadi kalau orang yang spesial di sisi Allah pasti ditempatkan di tempat-tempat yang spesial. Nabi SAW itu paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling mulia. Itu beliau hidup di Mekah. Mekah itu tanah yang paling mulia, tanah haram. Itu beliau lahir di situ, besar di situ. Nabi SAW berdakwah di situ, dapat wahyu di situ. Pindah hijrah ke Madinah, Madinah pun menjadi tanah haram. Jadi tanah haram itu ada 2. Ada tanah haram di Mekah, ada tanah haram di Madinah. Jadi memang orang yang spesial itu dipilih kan oleh Allah juga hal-hal yang spesial. Nabi SAW paling mulia ditempatkan di tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Lalu kemudian ketika Isra Mi'raj itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang paling istimewa. Oleh karena itu Sidratul Muntaha ini Bapak Ibu, malaikat Jibril saja tidak bisa menembus itu. Tidak bisa sampai ke situ malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu yang mengantar, menjadi tour guide-nya Nabi Muhammad SAW. Tapi malaikat Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Karena memang manusia itu disebutkan lebih mulia daripada malaikat memang. Tapi manusia yang utama lebih mulia daripada malaikat yang utama. Tapi malaikat yang utama itu lebih mulia daripada manusia biasa. Jadi jangan bilang saya ini lebih mulia dari malaikat Jibril, marah Jibril nanti.
Apalagi kita bilang saya ini lebih mulia dari malaikat Israel. Wah, itu langsung dicabut nyawa semua malaikat Israel nanti. Jadi manusia ini ada orang awamnya, ada malaikat itu juga ada malaikat awamnya. Pilihan manusia pilihan itu lebih mulia daripada malaikat pilihan. Kan malaikat pilihan Nabi dan Rasul kan ada 25 yang kita hafal tuh. Nah, malaikat pilihan tuh ada 10 tuh, induk-induk malaikat tuh. Jadi malaikatnya ribuan tuh, banyak banget malaikat tuh. Bisa jadi malaikat tuh lebih banyak daripada manusia. Ini majelis ilmu ini disebutkan bahwa hafat alaihil malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Itu malaikat tuh banyak banget. Cuman induk-induknya itu ya 10 itulah. Wajib ada 10 malaikat yang wajib kita hafalkan. Itulah induk-induk para malaikat tuh. Malaikat tuh banyak banget. Ada malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Jadi manusia pilihan itu lebih mulia daripada malaikat pilihan. Tapi malaikat pilihan lebih mulia daripada manusia biasa. Manusia biasa lebih mulia daripada malaikat biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih istimewa daripada malaikat Jibril. Sampai ditempatkan Nabi di Sidratul Muntaha, tempat yang paling istimewa di ketika beliau masih hidup. Ketika beliau meninggal nanti, itulah tempat beliau istimewa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan Nabi Muhammad itu apa? Al wasilah wal fadilah. Wasilah itu ditanya, apa wasilah itu? Tempat terbaik di dalam surga yang hanya ditempati oleh satu orang. Itulah al wasilah. Jadi tempat istimewa yang hanya ditempati oleh satu orang. Ditanyalah Nabi SAW, siapa yang menempati itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan tawaduknya beliau mengatakan, bisa jadi saya. Bisa jadi saya. Padahal memang beliau tuh, tapi beliau dengan tawaduknya mengatakan bisa jadi saya. Itulah tempat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau istimewa. Maka oleh karena itu kita membaca doa itu saja Bapak Ibu setelah azan tuh, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Karena kita mendoakan Nabi di situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa itu setelah azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal syafaatku untuknya nanti di hari kiamat. Jadi doa azan tuh kalau bisa jangan ditinggal. Itu istimewa banget. Kita mendoakan tempat istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan siapa yang membacanya halal lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi ada tempat-tempat yang istimewa. Dan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan ni mau pergi ke tempat yang istimewa itu. Pada mau pergi umrah ya. Jadi itulah tempat yang dimuliakan Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan kuatkan keinginanmu, jangan kuatkan angan-anganmu untuk pergi ke tempat-tempat dunia ini melebihi 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Itulah yang istimewa, spesial. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat di Masjidil Haram itu solat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali solat di tempat lain. 1000 kali solat. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan yang pergi umrah ni lancar perginya, lancar pulangnya insyaallah. Sehat-sehat di sana dan bisa beribadah dengan baik, lalu kemudian pulang dengan selamat. Di sana itu kalau bulan-bulan kayak gini nih, ini musim dingin. Jadi jangan lupa bawa jaket, bawa perlengkapan musim dingin. Karena kalau di sana musim dingin itu bisa sampai 5 derajat, bisa sampai 3 derajat. Bisa dibayangkan lah dinginnya kayak mana tuh. Kulkas aja dinginnya 15 derajat. Itu kalau musim dingin kasih Pak.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat di tempat lain. Nah, tapi jangan pula nanti udah salat di Masjid Nabawi banyak-banyak, pulang ke sini tidak mau lagi ke Al-Furqan kan. Ada banyak tabungannya dah. 1000 kali di tempat lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, kata Nabi SAW, fa innahu khairum min mi'ati alfi shalah, lebih baik daripada 100.000 kali salat. Wah, 100.000 kali salat. Masya Allah. Maka mudah-mudahan yang belum pergi, insya Allah rezekinya dilancarkan, rezekinya dimudahkan, insya Allah kita bisa pergi ke sana. Itu dulu yang kita prioritaskan. Kata Nabi, prioritaskan dulu 3 tempat itu. Jadi jangan kau prioritaskan pergi ke tempat kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu 100.000, bisa kita bayangkan 100.000. Luar biasa kan? So, kalau duitnya nampak itu luar biasa itu. Cuman pahala ini kan tidak nampak, tidak berbentuk duit. Andai kan pahala itu berbentuk duit, mungkin mau orang ngutang-ngutang untuk pergi sholat sana mendapatkan pahala. Kalau dia berbentuk duit. Kalau Masjid Aqsa itu disebutkan dalam riwayat separuh daripada Masjid Nabawi. Jadi 500. Jadi pahalanya 500 kali solat di tempat lain di dalam sebuah riwayat. Jadi Masjid Nabawi 1000, Masjid Al-Aqsa 500, Masjidil Haram 100.000. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin berjumpa para jamaah Masjid Al-Furqan ini menasik di Hotel Pangeran. Ternyata banyak yang berangkat. Ngobrol dengan Pak Armen. Kalau gitu subuh ini singgung-singgung lah dikit masalah fikih umroh gitu. Sekalian bawa bukunya, karena kemarin saya promosi, saya ada buku tanya jawab umroh. Jadi Bapak Ibu yang mau memiliki buku ini, buku tanya jawab umroh, ditulis oleh Ustadz Hasbullah LCMA. Jadi penulisnya ada langsung. Jadi kalau mau memiliki ada dibawa. Kata Pak Armen nanti bawa sekalian bukunya gitu. Saya bawa tapi tidak gratis ya Pak. Jadi apa namanya, kita bahaslah beberapa hal terkait dengan ibadah umroh. Ini saya tulis tanya jawab ini karena beberapa kali saya menemani jamaah umroh, itu pertanyaannya seputar itu. Jadi saya kita kumpulkan pertanyaan yang berulang-ulang itu, lalu kemudian kita tuliskan jawabannya, sehingga insya Allah buku ini bisa menjawab sebagian, tidak semua tentunya, sebagian daripada hal-hal yang terbiasa kita tanyakan atau yang ingin kita ketahui. Karena memang ibadah umroh ini ibadah yang jarang kita lakukan. Bahkan ada mungkin yang pertama kali, ataupun yang mungkin yang kedua kali, mungkin dah 5 tahun yang lalu. Sehingga jangankan ibadah yang begitu jarang, sholat saja yang 5 kali sehari semalam itu kadang-kadang masih butuh kita untuk mengkaji ulang. Apalagi ibadah umroh, apalagi ibadah haji. Haji sekarang susah Bapak Ibu, 30 tahun harus menunggu di Riau. 30 tahun, ya Allah, kayaknya udah apa namanya, kalau udah umur 5 tahun tuh kayaknya udah berat itu Bapak Ibu. Makanya umroh ini salah satu alternatif mengobati kerinduan, insya Allah, sebagai ganti. Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, itu haji adalah wajib bagi yang mampu, maka umroh juga wajib bagi yang mampu. Nah, jadi haji wajib bagi yang mampu, umroh juga wajib bagi yang mampu. Jadi insya Allah sama-sama perintah tuh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sama-sama perintah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Walaupun haji lebih banyak amalannya, tentu pahalanya lebih banyak, tapi umroh juga insya Allah sebagai alternatif lah di kita. Karena kadang-kadang uang banyak harus menunggu 30 tahun, gimana ya? Ya tetap setoran lah, tapi mungkin kalau dia umur 60 tahun, kecil kemungkinan dia berangkat.
kalau sudah umur 60. Maka umroh inilah sebagai alternatif yang sangat baik. Maka tentu ada hikmahnya, ada haji, ada umroh gitu. Nah, ini ada beberapa hal. Intinya umroh itu Bapak Ibu, ada 4 yang wajib kita selesaikan. Pertama adalah niat dari mikot. Niat dari mikot. Jadi maksudnya itu apa? Umroh ini atau haji itu niatnya ditentukan tempatnya. Artinya tempat di mana kita harus mengambil mikot, mengambil niat itu. Kalau niat sholat, niatnya di mana sholat itu? Di awal pertama daripada sholat. Jadi tempatnya tidak ditentukan. Yang penting kondisinya. Kondisi kita Allahu Akbar, itulah niat. Di situ niatnya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita berniat. Mau di masjid, mau di rumah, di mana saja. Tapi kalau ibadah umrah ini tempatnya itu ditentukan. Maka ada miqat. Miqat itu artinya tempat. Kalau kita dari Indonesia, maka miqat kita kemungkinan bisa jadi 2. Kalau langsung kita dari Indonesia langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, maka miqatnya adalah Yalamlam. Di atas pesawat tuh miqatnya. Kalau Indonesia, Jeddah, Mekah. Kenapa? Karena kita langsung Mekah nih, langsung umroh. Maka menurut mayoritas ulama dari dahulu kala, mikotnya adalah Yalamlam, di atas pesawat. Lalu kemudian ada yang bertanya, boleh nggak mengambil mikot di Jeddah? Ya, ini khilaf. Sebagian ulama itu ini saya bahas apa hukum mengambil mikot di Jeddah. Kalau di ulama kita di Indonesia terutama terkait dengan haji itu disebutkan bahwa MUI sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikukuhkan kembali tanggal 19 September 1981 tentang mikot haji dan umrah, itu termasuk diantaranya adalah Jeddah. Maka sesuai pendapat namun beberapa lembaga fatwa dan ulama maka ijtihad ulama Indonesia membolehkan mengambil mikot dari Jeddah baik jemaah haji maupun umrah, dan ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Mustafa Az-Zulqa. Syekh Mustafa Az-Zulqa ini ulama besar dari Syria. Begitu juga dengan Syekh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud, Syekh Abdullah Ansari dari Qatar, Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Ini Syekh Tahir bin Ashur ini ulama besar dari Maroko, dari Maghrib. Dan Syekh Walad Adud ini dari Mauritania. Jadi beberapa ulama kontemporer membolehkan untuk mengambil mikot dari Jeddah. Nah, tapi kalau saya nih, untuk lebih hati-hati, menghindari perdebatan, itu lebih baik mengambil dari Yalamlam. Itu kalau memang langsung. Nah, cuman memang repotnya tadi, kalau di Yalamlam berarti itu harus sudah pakai ihram sejak naik dari pesawat. Karena kan repot ganti-ganti pakai ihram di pesawat. Ya, repot naik pesawat pakai pakaian ihram kata sebagian orang. Tapi kalau kita menikmati, insyaallah enggak. Dan kan masih bisa tuh kita pakai ihram, masih pakai baju kaos dalam, masih pakai pakaian dalam, itu enggak apa-apa. Tapi nanti ketika sebentar lagi kita lewat Yalamlam, baru cepat lepas semuanya. Itu bisa gitu. Jadi miqat ini adalah tempat. Nah, kalau kita dari Indonesia itu tadi Yalamlam atau Jeddah. Tapi ini sebagian kecil ulama gitu. Tapi ada travel umroh yang mengambil seperti itu. Dia di Jeddah saja gitu. Nah, itu kalau kita langsung dari Mekah, dari Indonesia langsung Jeddah, langsung ke Mekah. Tapi kalau kita dari Indonesia atau Malaysia atau Jakarta atau Medan ke Madinah, ini ke Madinah, berarti kita di Madinah dahulu, maka miqatnya nanti itu di Bir Ali namanya, di Zulhulaifah. Jadi ada tempat 15 menit kurang lebih dari Madinah, dari kota Madinah. Maka kita keluar kota Madinah sekitar 15 menit, disitulah kita mampir untuk sholat sunat ihram, berwudu,
solat sunat ihram, lalu kemudian kita solat di situ, lalu kemudian berangkat naik bis, lalu kita berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi saya berniat umrah karena Allah Ta'ala. Di situ tempatnya berniat. Kalau di pesawat tadi ya itu juga sama. Berarti ketika pramugari memberitahu, maka kita langsung nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya karena kan pesawat ini cepat. Jadi ya perbanyaklah niat di situ. Itu kalau kita dari Madinah. Itu di Zulhulaifah namanya. Itu kurang lebih 15 menit dari kota Madinah. Dan ada sunnah-sunnah yang disunnahkan. Di antara yang disunnahkan terkait dengan niat ini, ihram, pertama lah kita dianjurkan untuk mandi. Maka ada mandinya tuh, mandi ihram, mandi untuk ihram. Kan ada mandi sunnah, mandi sholat Jumat, mandi sholat Idul Fitri, mandi sholat Idul Adha, mandi mandi junub wajib Pak, bukan sunnah. Mandi junub itu wajib, harus. Jadi mandi yang wajib ini mandi junub, mandi setelah berhubungan suami istri, kemudian mandi ketika meninggal dimandikan. Ini wajib dimandikan. Kemudian itu mandi wajib. Haid dan nifas itu wajib mandi. Jadi itu mandi wajib. Mandi masuk Islam itu khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, mandi masuk Islam itu tidak wajib, sunnah. Mandi taubat, maka dikeskanlah mandi masuk Islam itu dengan mandi taubat. Jadi ketika kita ingin bertaubat dari satu dosa, maka dianjurkan untuk mandi, sebagaimana orang masuk Islam dianjurkan untuk mandi. Sebagian orang mewajibkan, sebagian ulama mewajibkan orang masuk Islam untuk mandi. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah mandi orang masuk Islam. Maka disitulah kemudian ada istilah mandi taubat. Orang masuk Islam kan bertaubat. Maka ketika kita bertaubat dari dosa, dianjurkan juga untuk mandi. Nah, jadi mandi ihram. Mandi ihram ini di mana? Mandi untuk ihram. Nah, tergantung. Kalau dia mengambil mikotnya di Yalamlam, maka berarti mandi ihramnya bisa jadi di Indonesia atau di Malaysia. Kalau dia nginap di Malaysia, berarti di Malaysia. Kalau dia di Indonesia, dari Pekanbaru langsung ke Malaysia, langsung terbang ke Jeddah, berarti bisa jadi di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau dia di Madinah, maka mandi sunat ihramnya adalah di Madinah. Nanti misalnya biasanya kan setelah zuhur tuh bergerak mau bisnya. Bergerak bis itu setelah zuhur, maka paginya itu dia siap-siap. Mandi, cukur kumis, cukur jenggot enggak usah karena nanti dibilang bidah kan. Cukur kumis, bulu ketiak, dan bulu-bulu yang lain. Itu yang disunnahkan. Lalu kemudian disunnahkan memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian di badan. Persiapan ketika siap-siap tuh. Maksudnya ketika masih di Hotel Madinah pagi itu, sebelum mengambil mikot itu disunnahkan pakai wangi-wangian di badan. Tapi kain ihram jangan dikasih wangi-wangian, tidak boleh. Kain ihram tidak boleh dikasih wangi-wangian. Jadi yang boleh tuh wangi-wangian apa? Wangi-wangian di badan. Nanti kalau sudah ambil mikot, tidak boleh lagi wangi-wangian, tidak boleh baik di badan maupun di pakaian ihram. Kemudian yang sunnah juga adalah yang sunnah itu bertalbiyah, memperbanyak talbiyah setelah miqat, setelah niat. Nah, jadi setelah niat memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita talbiyah Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa talbiyah bareng-bareng di sana nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu disunnahkan tuh sejak berniat sampai nanti melakukan tawaf, sampai selesai pelaksanaan ibadah umroh. Mudah-mudahan insyaallah nanti bisa bertalbiyah bareng-bareng di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu terkait dengan niat. Jadi kalau niatnya bagi kita yang baru pertama kali umroh, maka harus untuk diri sendiri. Nah, walaupun ibadah umroh ini boleh dihadiahkan, tetapi ketika kita pertama kali umroh, maka harus untuk diri sendiri, wajib. Tidak boleh untuk orang lain. Nah, haji juga begitu. Haji boleh dihadiahkan kalau dia sudah pernah haji. Nah, maka tuh ada badal-badal haji. Bapak Ibu harus hati-hati kalau badal haji ini. Kenapa? Karena kadang-kadang di sana tuh belum haji dia ambil badal haji. Atau kadang-kadang dalam satu orang dia ngambil badal haji misalnya dua orang dibadalkan. Mana bisa? Nggak bisa. Karena haji kan pelaksanaannya cuma sekali. Beda dengan umroh. Kalau umroh bisa membadalkan banyak orang menggantikan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti umroh pertama yang baru pertama kali umroh harus untuk diri sendiri. Maka nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku niat umroh karena Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah umroh kedua, nanti ada fasilitas umroh kedua, umroh ketiga. Itu nanti itu boleh untuk dihadiahkan, mungkin kepada orang tua atau yang sudah meninggal ya, atau yang sakitnya sakit parah, atau kepada keluarga yang sudah meninggal. Itu boleh. Itu namanya badal umroh. Itu boleh diperuntukkan. Niatnya di mana? Pas ketika niat di miqat tadi. Jadi saya niatkan untuk umroh untuk ini. Gitu. Kalau umroh berulang lagi, itu nanti ngambilnya di Tan'im, atau bisa jadi di Ji'ronah, atau bisa jadi di Hudaybiyah. Ada 3 tempat di Mekah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau umroh balik, itu dibimbing oleh travel umroh, atau mau sendiri bisa. Tapi disarankan ibu-ibu itu jangan berjalan sendirian di sana. Jangan naik taksi sendiri, pergi ambil miqat. Itu bahaya bagi ibu-ibu. Karena di Mekah ini cuacanya panas. Walaupun dia dingin tetap panas. Karena orang tuh makan daging terus. Jadi bahaya tuh. Di apa namanya? Walaupun di sana tempat yang dimuliakan, tapi yang baik ya baik, yang jahat ya jahat juga. Di sana ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar Siddiq, tapi kan ada Abu Lahab juga. Ada Abu Jahal juga. Jadi kadang-kadang sifat-sifat Abu Lahab dan Abu Jahal itu kadang-kadang masih diwarisi juga orang tuh. Jadi kadang-kadang masih barbar juga sifatnya. Jadi ibu-ibu jangan pergi, bahkan kalau cuman berdua ibu-ibu sebaiknya jangan. Nah, itu harus ada laki-laki gitu. Jadi kalau pergi ngambil umroh lagi, maka pergilah ke Tan'im, tempat yang terdekat itu Tan'im, kurang lebih 10 kilo kalau Tan'im ini. Tan'im itu tempat Sayyidah Aisyah ngambil miqat dulu. Atau pergi ke Ji'ronah. Ji'ronah ini kurang lebih 17 kilo. Hudaybiyah kurang lebih 25 kilo. Itu boleh, mana saja dipilih itu. Kalau umrah ulang sama. Jadi sunnahnya sama seperti tadi, mandi lagi. Tapi mandinya boleh di hotel tuh. Mandi dulu baru pergi sana, sholat di sana, sholat langsung ambil sholat sunat ihram ya di tempat itu, langsung pergi ke Mekah untuk tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, itu yang terkait dengan niat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tawaf. Ini tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Apa yang harus dengan tawaf ini? Pertama, tawaf ini harus 7 kali. Nah, maka harus 7 kali kelilingnya. Tawaf ketika kita tawaf, Ka'bah di sebelah kiri. Nah, Ka'bah di sebelah kiri kita. Artinya kita memutari letak Ka'bah itu sebelah kiri. Dan disunahkan bagi laki-laki buka ihramnya di sebelah kanan. Jadi nampak ininya. Bahunya nampak, ketiaknya nampak, tapi jangan diangkat tinggi-tinggi.
karena takut mengganggu kenyamanan jamaah yang lain kan gitu. Jadi sunnah, tapi membuka bahu nih, bahu kanan itu hanya pada tawaf. Kalau sa'i tidak. Jadi kalau sa'i sudah ditutup. Jadi pas pada tawaf saja 7 kali. Dan Ka'bah di sebelah kiri kita, hikmahnya kata para ulama adalah karena hati ini berada di sebelah kiri, maka hal yang paling istimewa dalam diri kita, kita dekatkan dengan Ka'bah yang istimewa. Itu hikmahnya.